Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini Waalaikumsalam. selamat malam semuanya. Di sini kelompok kami akan menjelaskan praktikum tentang kabel RJ45. Langsung saja slide pertama akan dibacakan oleh Alim Pranoto. Mas Alim, silahkan. Oke, di sini ada tentang pengertian dari kabel RJ45, yang dimana pengertiannya itu RJ45 adalah jenis konektor yang umum digunakan untuk menghubungkan komputer dan perangkat jaringan ke jaringan lokal atau LAN, Local Area Network, seperti Ethernet. Konektor RJ45 sering digunakan dengan kabel UTP yang memiliki 8 kabel tembaga yang diatur dalam 4 pasang berwarna. Nah, kira-kira Di sini ada dua jenis kabel RJ45. Yang pertama ada UTP, lalu yang kedua ada STP. UTP umumnya terdiri dari kabel dan isolator. Sedangkan STP dilengkapi dengan jalinan kabel yang membungkus setiap pasang kabel tembaga berinsulasi. Selanjutnya, kabel UTP tidak memiliki pelindung eksternal. Ini adalah jenis kabel yang paling umum digunakan dalam jaringan komputer dan telekomunikasi. Kabel UTP digunakan dalam konektor RJ45 dan biasanya digunakan dalam implementasi jaringan Ethernet. Beberapa kategori UTP yang umum termasuk Cat5e, Cat6, dan Cat6a, yang masing-masing memiliki karakteristik dan kapasitas transmisi data yang berbeda. Sedangkan kabel STP memiliki pelindung eksternal yang berfungsi untuk melindungi sinyal dari interferensi elektromagnetik eksternal. Pelindung ini dapat berbentuk foil atau anyaman tembaga. Twisted pair digunakan untuk mentransmisikan data dalam bentuk sinyal listrik. Oke, selanjutnya pengertian warna pada kabel RJ45. Yang pertama, putih dengan garis biru umumnya merupakan transmit data positif. Pada ujung yang lain, ini akan terhubung ke pin 3 pada konektor di ujung satunya. Warna biru dengan garis putih umumnya transmit data negatif. Pada ujung lainnya, ini akan terhubung ke pin 6 pada konektor di ujung satunya. Selanjutnya, putih dengan garis orange umumnya receive data positif. Pada ujung yang lain, ini akan terhubung ke pin 1 pada konektor di ujung satunya. Orange dengan garis putih biasanya merupakan salah satu ujung sinyal ground. Pada ujung yang lain, ini akan terhubung ke pin 7 pada konektor di ujung satunya. Putih dengan garis hijau biasanya merupakan salah satu ujung sinyal ground. Pada ujung yang lain, ini akan terhubung ke pin 8 pada konektor di ujung satunya. Hijau dengan garis putih umumnya receive data negatif. Pada ujung yang lain, ini akan terhubung ke pin 2 pada konektor di ujung satunya. Putih dengan garis coklat biasanya merupakan sinyal ground. Pada ujung lain ini akan terhubung ke pin 4 pada konektor di ujung satunya. Coklat dengan garis putih biasanya merupakan sinyal ground. Pada ujung yang lain, ini akan terhubung ke pin 5 pada konektor di ujung satunya. Lanjut ke peralatan. Yang pertama kabel UTP, yang kedua konektor 45, yang ketiga pemotong kabel, yang keempat UTP kabel tester. Yang selanjutnya, ini ada penjelasan dari warna. Yang pertama, ukur dan potong kabel UTP dengan panjang yang dibutuhkan. Pastikan ujung kabel dipotong lurus dan rapi. Kedua,
Gunakan alat stripping untuk menghilangkan sekitar 1 sampai 2 cm lapisan luar kabel pada setiap ujungnya. Pastikan tidak merusak kabel tembaga di dalamnya. Kemudian, gunakan urutan warna yang benar untuk setiap konektor RJ45. Untuk konektor pertama, gunakan standar diperlukan pada standar T568B, dan untuk konektor kedua, gunakan standar T568A disusun kabel sesuai dengan urutan warna yang diperlukan pada masing-masing konektor. Berikutnya, setelah kabel disusun, masukkan kabel ke dalam konektor RJ45, pastikan ujung kabel tembaga mencapai bagian bawah konektor. Gunakan tang crimping untuk menjepit konektor RJ45 secara kokoh. Kemudian, periksa kembali urutan warna pada kedua ujung kabel dan pastikan sesuai dengan standar yang Anda pilih. Berikutnya, gunakan alat verifikasi kabel untuk memastikan bahwa setiap kabel terhubung dengan benar dan tidak ada koneksi yang rusak. Yang ke-8, hubungkan kabel crossover yang baru dibuat antara dua perangkat dengan jenis yang sama. Dan yang terakhir, periksa apakah koneksi berfungsi dengan baik. Untuk pengujiannya mungkin bisa disampaikan oleh Saudara Andi. Oke, udah ada suaranya. Mungkin untuk saat ini biar saya lanjutin. Yaitu untuk pengujian, yang pertama setting IP address, setup address kedua komputer dengan IP address berbeda, tetapi dengan subnet yang sama. Yang kedua, melakukan ping pada common prompt ke IP address PC lainnya. Untuk mencoba apakah komunikasi antara dua komputer tersebut sudah berhasil, lakukan perintah ping antara kedua komputer lewat common prompt. Nah, untuk skema crossover table-nya kira-kira seperti ini. Ada sebelah kiri ada color standar TIA atau TIA T568B. Nah, di sini ada RJ45 pin dan ada RJ45 yang warnanya posisinya agak ini berbeda mungkin antara orange atau white tracer. Cuman kalau untuk menghubungkannya itu tetap sama, ketemu dengan komputer PC 1 dan PC 2. Dokumentasi perakitan kabel. Ini di mana kami sedang menghubungkan laptop 1 dengan laptop 2, yaitu dengan memasukkan IP yang berbeda. IP-nya 192, 168, 101, dan yang satu lagi 100.2. Lanjut. Selanjutnya di sini itu kami mencoba mengetes IP kami apakah berjalan apa tidak. Kemudian kami masukkan status IP yang telah kami jalankan, kemudian berjalan. Video kami pun keluar. Baiklah, mungkin itu aja dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.